Halo guys, welcome back di Indosteo dengan saya, Ong. Nah, di video saya kali ini, saya pertama-tama minta maaf karena saya sudah lama sekali tidak membuat video. Ini dikarenakan saya baru saja sembuh dari tipes. Oleh karena itu, saya dapat ide selama sakit itu untuk membuat video tentang bagaimana cara sembuh dari tipes. Pertama-tama, penting untuk kita mengenali terlebih dahulu yang dimaksud dengan sakit tipes itu apa dan gejala-gejalanya seperti apa. Jadi pertama-tama, tipes itu disebabkan oleh bakteri yang bernama Salmonella typhi. Dan biasanya kita bisa terkena tipes ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri Salmonella typhi tersebut. Dan biasanya makanan atau minuman yang terkontaminasi Salmonella typhi ini bisa terjadi akibat dari manusia atau orang yang mempersiapkan makanan atau minuman tersebut setelah BAB tidak mencuci tangan dengan bersih, sehingga masih ada sisa-sisa bakteri dari pupnya, dari fisisnya yang berada di tangan orang tersebut. Lalu ketika orang itu menyiapkan makanan dan minuman, terjadilah kontaminasi dari bakteri yang ada di tangan, tersalurkan ke makanan atau minuman yang dipersiapkan oleh orang tersebut. Apalagi kalau orang itu mempersiapkan makanan atau minuman yang tidak dimasak terlebih dahulu atau terkena panas. Karena penting untuk kita tahu bahwa bakteri Salmonella typhi ini bisa dimatikan dengan cara dipanaskan atau memasak makanan tersebut. Jadi contohnya kalau misalnya kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak terlalu dimasak seperti rujak atau salad, itu akan dapat meningkatkan risiko kita terkena sakit tipes dari bakteri Salmonella typhi tersebut. Jadi sebetulnya penyakit tipes ini adalah satu penyakit yang sangat bisa dihindari guys, asalkan para penjual makanan dan minuman rajin-rajinlah mencuci tangan setelah Anda BAB agar Anda tidak menyalurkan sisa-sisa kotoran Anda ke pembeli makanan atau minuman Anda. Jadi ini catatan khusus bagi para penjual makanan dan minuman. Jadi sakit tipes mempunyai beberapa gejala-gejala yang khas. Yang pertama-tama adalah demam. Yang kedua adalah sakit perut atau mual atau mungkin perutnya terasa penuh terus-terusan. Dan yang berikutnya adalah kehilangan nafsu makan. Dan yang berikutnya adalah mengalami diare atau konstipasi. Jadi bisa saja terkena konstipasi, tidak BAB selama beberapa hari. Dan kalaupun BAB itu biasanya mengalami diare. Dan yang terakhir itu mengalami sakit kepala dan nyeri-nyeri otot di sekujur badan. Nah, khusus untuk demam di sakit tipes ini berbeda dari demam di sakit penyakit yang lain. Demam di sakit tipes itu ada polanya tersendiri. Pertama-tama di beberapa hari pertama itu demamnya akan lumayan rendah, jadi tidak begitu panas, yang akan berkelanjutan dan naik secara perlahan-lahan sampai bisa mencapai 39 atau 40 derajat. Nah, disinilah pentingnya Anda mempunyai termometer agar Anda bisa memonitor suhu badan Anda sendiri dan menjaga supaya kalaupun demam, itu demamnya tidak sampai berlebihan sampai di atas 41 derajat karena itu bisa berbahaya. Jadi sekarang saya mau membagikan 4 tips agar kita bisa sembuh dari sakit tipes ini. Yang pertama, kita harus istirahat total di rumah atau di atas ranjang agar badan kita atau sistem imun kita mempunyai seluruh energi yang kita punya untuk melawan bakteri tersebut. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa seluruh makanan atau minuman yang kita konsumsi selama kita sedang masa recovery dari sakit tipes ini, itu semuanya bersih dan Anda tahu dari mana makanan atau minuman ini datang dan dipersiapkan oleh siapa, gimana cara persiapannya. Jadi idealnya Anda memasak sendiri atau mempunyai orang lain yang memasakkan atau mempersiapkan makanannya untuk Anda. Dan saya tahu kalau saat Anda sedang sakit tipes, itu Anda akan lumayan kehilangan nafsu untuk makan. Tapi guys, ini sangat penting untuk kita memaksa kita untuk makan karena badan kita butuh tenaga, butuh energi untuk sistem imun kita bisa melawan bakteri ini dengan efisien. Yang nomor 3, itu kita harus menjaga agar kita tidak sampai dehidrasi. Karena selama masa proses penyembuhan dari tipes ini, badan kita akan sangat memerlukan cairan lebih dari biasanya. Dan untuk mengecek bagaimana cara memonitor agar kita tidak sampai dehidrasi, silakan Anda cek video yang sudah saya buat beberapa waktu lalu mengenai hal ini, dan link ke video tersebut akan saya taruh di sini.
Juga ada beberapa tipe-tipe minuman yang Anda bisa konsumsi untuk menambah cairan secara cepat ke badan Anda. Yang pertama adalah Oralit atau LGG. Dan LGG ini adalah singkatan dari larutan gula dan garam. Nah, untuk mengetahui cara membuat LGG Anda sendiri atau Oralit Anda sendiri di rumah, itu Anda silakan cek di Google, ada banyak link di sana yang mengajarkan kepada Anda cara membuatnya sendiri. Tapi kalau Anda ingin sesuatu yang gampang, yang mudah sekali Anda beli dan langsung minum tanpa membuat sendiri di rumah, itu Anda bisa meminum minuman olahraga seperti contohnya Pocari Sweat atau Gatorade atau Powerade. Tapi di sisi lain juga ada beberapa tipe minuman yang Anda sebaiknya hindari karena tipe-tipe minuman ini akan membuat Anda semakin dehidrasi. Jadi contohnya seperti minum-minuman berkafein seperti kopi atau teh, maupun juga minuman keras, minuman beralkohol, dan yang terakhir adalah minuman yang mengandung tinggi gula seperti contohnya soft drink seperti Coca-Cola atau Sprite. Sekarang tips terakhir nomor 4 untuk bisa sembuh dari sakit tipes itu tentu saja untuk mengkonsumsi obat-obatan. Nah, jenis obat pertama yang saya anjurkan itu adalah meminum obat paracetamol. Paracetamol ini datang di berbagai merek, Anda silakan cari sendiri merek yang Anda lebih familiar. Dan paracetamol ini penting untuk kita konsumsi untuk menjaga agar suhu badan kita ketika demam itu tidak sampai berlebihan, khususnya tidak sampai di atas 40 atau 41 derajat karena itu akan sangat berbahaya. Dan disinilah pentingnya kalau Anda mempunyai termometer agar Anda bisa memonitor suhu badan Anda sendiri. Jenis obat nomor 2 yang kita butuhkan itu tentu saja adalah antibiotik karena kita sedang melawan infeksi bakteri. Dan saya saran untuk Anda pergi ke dokter dan konsultasikan untuk mendapatkan resep obat antibiotik yang sesuai untuk Anda. So thank you buat semuanya yang sudah nonton video saya ini. Saya harap video ini dapat membantu kita semua. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman atau kerabat-kerabat Anda yang mungkin juga membutuhkan informasi dalam video saya ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel saya dan like this video.